Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat berjumpa kembali. Mohon maaf apabila lama tidak mengupload karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Ini saya sedang berada di Madinah, yaitu kota Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan di belakang saya ini ada Masjid Ghamamah atau Masjid Awan, yang sejarahnya adalah masjid ini dulu digunakan oleh Rasulullah untuk sholat Id, itu maupun untuk sholat istikharah, sholat untuk memanggil hujan. Nah, dari situlah masjid ini diberi nama Masjid Ghamamah, karena pada saat Rasulullah SAW bersama para sahabat yang kala itu mengalami kekeringan di Madinah, beliau memimpin para sahabat untuk sholat di tempat yang sekarang bernama Masjid Ghamamah ini. Jadi pada saat itu Rasulullah memimpin sholat, dan seketika mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada baginda Nabi Muhammad, turun hujan karena berkumpulnya awan di atas para sahabat dan Rasulullah kala itu yang meminta hujan. Nah, bangunan ini dulunya pada saat di masa Rasulullah itu tidak ada bangunan masjid seperti ini. Jadi bangunan ini itu dibangun sebagai penanda tempat bersejarah. Jadi masjid ini tidak digunakan untuk sholat 5 waktu. Jadi tetap sholat 5 waktu berada di Masjid Nabawi. Nah, baik teman-teman, masjid Masjid Ghamamah ini itu awal mula dibangun pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, setelah itu pada zaman kerajaan Turki Utsmani, bangunan ini dirombak, diperbarui lagi bangunannya. Makanya arsitekturnya itu mengikuti arsitektur dari Turki. Ini sekelilingnya, dan di belakang saya ini adalah Masjid Abu Bakar Al-Siddiq. Nah, Abu Bakar ini juga kenapa ada masjidnya di sini? Itu karena dulu juga Abu Bakar ini melakukan sholat Id di lokasi yang sekarang dijadikan Masjid Abu Bakar. Jadi beliau mengikuti sunnah Rasulullah yang melaksanakan sholat Id di tanah lapang pada saat itu. Jadi sangat dekat sekali, berdekatan dengan Masjid Ghamamah. Ini Masjid Abu Bakar. Nah, teman-teman, selain dari dua masjid ini, Ghamamah dan juga Masjid Abu Bakar, yang keduanya sama-sama dibangun karena menjadi tempat bersejarah yang dulu digunakan oleh Rasulullah dan Abu Bakar melakukan sholat Id pada zaman mereka menjadi pemimpin atau kekhalifahan dan kenabian. Itu jaraknya dari Masjid Nabawi itu sangat dekat sekali, dan untuk menuju ke Masjid Ghamamah itu bisa keluar dari pintu
gerbang 310 dan 311. Dan dari situ juga kita bisa berjalan setelah dari Masjid Gomamah dan Masjid Sayyidina Abu Bakar. Itu ada satu lagi masjid yang bersejarah juga, sama halnya dengan kedua masjid yang sebelumnya. Masjid ini disebut dengan Masjid Sayyidina Ali, dan sejarahnya juga mengatakan bahwa Masjid Sayyidina Ali ini juga digunakan oleh Sayyidina Ali pada saat beliau menjadi khalifah untuk melaksanakan sholat Id bersama kaum muslimin di kala itu. Ini saya akan menuju ke Masjid Sayyidina Ali, nanti akan saya lanjutkan kembali. Nah, baik teman-teman, kita sudah sampai di depan Masjid Sayyidina Ali, dan tempatnya di sini teman-teman. Oke, kita coba agak ke depan agar dapat terlihat sepenuhnya. Oke. Ini tempatnya. Nah, ini tempatnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau dapat berkunjung ke sini itu dapat membaca yang ini. Nah, tulisan ini adalah bertuliskan nama Sayyidina Ali. Nah, di tempatnya tidak jauh. Nah, itu Masjid Nabawi. Mungkin hanya sekitar 50 sampai 100 meter dari Masjid Nabawi. Kalau untuk menuju ke Masjid Ali, teman-teman bisa keluar dari gerbang nomor 315. Kalau Masjid Gomamah dan Masjid Abu Bakar, teman-teman keluar dari pintu 310 dan 311. Nah, jadi itulah teman-teman masjid yang memiliki sejarah yang berada dekat dengan Masjid Nabawi. Insyaallah apabila teman-teman nanti dapat kesempatan berkunjung ke Madinah, jangan lupa singgah di 3 masjid yang juga memiliki nilai bersejarah yang tidak jauh dari Masjid Nabawi. Tetapi bagi teman-teman untuk sholat di 3 masjid tadi, jangan sholat untuk sholat fardu, karena sholat fardu tidak dilaksanakan di 3 masjid tadi. Semua sholat fardu tetap di Masjid Nabawi. Jadi kalau teman-teman mau sholat sunnah itu diperbolehkan, ada tempatnya dan dibuka kapanpun masjidnya untuk dikunjungi oleh teman-teman semuanya. Nah, baik teman-teman, mungkin video ini cukup sampai di sini saja, karena saya mengambil video ini pada hari Jumat dan sekarang sudah pukul 9.15. Saya mau balik ke hotel untuk persiapan menuju masjid bersama jamaah yang lainnya, karena di sini kalau hari Jumat itu biasanya kami para jamaah dari Indonesia berangkat ke masjid itu pukul 10 pagi, padahal hari Jumat itu sholatnya dilaksanakan sama pada hari-hari biasa, yaitu jam 12. Kenapa kami berangkat pada pukul 10? Kami hanya ingin mendapatkan tempat di dalam, karena sholat di
Masjid Nabawi itu mendapatkan 1000 kemuliaan atau 1000 kali lebih baik daripada sholat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu 100 kali lipat daripada Masjid Nabawi. Artinya kalau di Masjidil Haram itu mendapatkan kemuliaan atau derajat 100.000 kali daripada di masjid lain. Nah, baik teman-teman, mungkin sampai situ dulu video kali ini. Saya minta maaf apabila ada penyampaian yang kurang dalam memberikan informasi kepada teman-teman. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya doakan bagi teman-teman yang menonton video ini mendapatkan rezeki yang melimpah, diberikan kelancaran dalam segala urusannya, dan dapat diberi kesempatan oleh Allah berkunjung ke dua kota suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.